Benarkah Pak Prabowo akan memblokir semua pinjol yang ada di Indonesia di tahun depan? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena banyak sekali sekarang itu aduan masyarakat kepada Pak Prabowo terhadap masalah kasus pinjol dan juga banyaknya nasabah yang menjadi korban atas kekejaman pinjol itu sendiri. Makanya Pak Prabowo akan blokir pinjol ini di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol yang akan diblokir oleh presiden dan juga wakil presiden. Benarkah akan hal itu? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Tolong disimak, tolong diperhatikan, dan saya harap juga buat teman-teman semuanya tolong cari referensinya itu yang banyak. Jangan langsung komentar aja sebelum kalian memang membuktikan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman semuanya. Khususnya buat teman-teman semuanya, saya sendiri ketika membuat video itu harus membaca beberapa berita dulu, membaca situs website, terus kemudian cari referensi ini valid atau tidak. Kalau valid saya buat video, kalau tidak valid saya tidak akan buat video dan tidak akan jadikan sumber referensi. Oleh sebab itu saya sendiri merangkumkan beberapa berita-berita yang lagi viral, beberapa situs website yang saya baca untuk dijadikan bahan materi untuk membuat video ini teman-teman. Dari banyaknya video rangkuman materi ataupun website yang saya telusuri, saya pengen rangkum di video ini dan teman-teman boleh simak ya. Oke, yang pertama, benarkah pemblokiran pinjol itu akan terjadi tahun 2025? Jawabannya belum pasti teman-teman semuanya, karena saya sendiri belum menemukan situs ataupun website yang valid kalau pinjol tahun 2025 itu akan diblokir. Belum ada. Itu pertama. Yang kedua, apakah benar nanti akan ada pemblokiran? Jawabannya bisa jadi teman-teman semuanya. Kenapa? Karena lihat dari beberapa track record kasus yang dilakukan oleh Pak Prabowo, sekiranya hal tersebut merugikan banyak masyarakat, maka akan dibasmi. Termasuk mungkin salah satunya pinjol. Nah, makanya saya katakan bisa jadi pinjol di tahun 2025 itu akan diblokir, tapi tidak tahu apakah semuanya atau hanya sebagian aja. Seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga, kenapa kok saya ngambil dari track record? Karena gini, teman-teman. Kita kan bisa melihat dari sebuah kinerja orang-orang itu ya. Jadi kalau misalkan orang tersebut itu jujur, baik, dia itu kalau dikasih amanah, dia selalu amanah. Dia itu kalau misalkan datangnya pagi, ya datangnya pagi terus. Bisa jadi orang itu juga kan kedepannya itu bakal amanah. Nah, sama dengan saya mengambil prinsip bahwasanya Pak Prabowo ini kan sekarang itu lagi bersih-bersih sesuatu hal yang merugikan masyarakat. Penghapusan judul, terus kemudian pemberantasan korupsi, itu kan hal-hal yang merugikan masyarakat lagi dibasmi sama Pak Prabowo. Nah, tinggal nunggu gilirannya aja. Mungkin pinjol itu kan salah satu hal yang merugikan masyarakat, bisa aja nanti bakal dibasmi oleh Pak Prabowo Subianto teman-teman ya. Jadi masalahnya saya katakan bisa saja terjadi pinjol itu akan dibasmi oleh Pak Prabowo karena setelah merugikan banyak masyarakat teman-teman semuanya. Lalu kemudian yang keempat, dasarnya saya membuat video ini adalah atau menjawab pertanyaan bahwasanya apakah pinjol itu tahun 2025 akan diblokir semuanya, itu masih dalam keraguan. Jujur apa adanya aja. Kalau diblokir sebagian ataupun akan ditutup sebagian, saya percaya. Tapi kalau seluruhnya itu tidak, teman-teman. Karena mungkin ada banyak juga pinjol-pinjol itu yang mungkin ada manfaat untuk masyarakat. Karena mungkin untuk membantu UMKM, terus kemudian untuk membantu para pelaku usaha kecil, dan yang lain sebagainya. Jadi, saya bisa katakan kemungkinan besar ada pemblokiran di tahun 2025 atau ada beberapa pinjol yang akan ditutup di tahun 2025, tapi tidak keseluruhan. Dan saya sendiri pun belum bisa menyebutkan pinjol apa aja yang akan ditutup tahun 2025 ini karena saya sendiri belum menemukan data yang valid, belum menemukan situs resmi yang berani menyebutkan pinjol mana aja yang akan ditutup. Jadi saya nggak mau ngomong asal ceplok aja tanpa ada referensi, tanpa ada datanya, tanpa ada sumbernya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian mana aja pinjol yang sudah melanggar aturan, terus mana aja pinjol-pinjol yang sudah disanksi oleh OJK, itu saya belum nemu karena dari situs OJK-nya resmi itu pun OJK tidak menyebutkan pinjol ini disanksi, pinjol ini disanksi, tidak. Tapi OJK bilang ada 17 pinjol yang kena sanksi, hanya nominalnya aja, tapi tidak menyebutkan dari berapa belasan pinjol yang kena sanksi. OJK tidak menyebutkan nama aplikasinya apa,
nama pinjolnya apa, nama PT-nya apa, itu OJK tidak menyebutkan, hanya menyebutkan jumlahnya aja. Ada 16 pinjol yang kena sanksi, udah kayak gitu ya. Jadi saya sendiri hati-hati banget dalam hal membuat video karena harus dibarengi juga dengan beberapa referensi dan juga beberapa website-website yang bisa dipercaya ataupun yang valid, baru saya katakan seperti itu. Nah, kalau teman-teman semuanya nggak percaya, boleh silahkan searching ataupun googling juga apa yang saya sampaikan ini. Jadi memang kalau misalkan diblokir semua, ya jujur saya bahagia banget dan senang banget. Tetapi pada kenyataannya saya nggak mau langsung percaya ini bener nggak nih pinjol bakal diblokir semua tahun 2025. Saya telusuri dulu, cari website, saya cari googlingnya, dibaca dengan teliti, dibaca dengan cermat. Ketika baca website ini, websitenya terpercaya atau tidak, beritanya ini valid atau tidak, kayak gitu. Walaupun itu berita bahagia, tetapi kita juga harus cari referensi lagi, lebih banyak cari sumber lagi, biar kita itu jangan mudah terprovokator atau terprovokasi terhadap berita-berita yang tidak benar. Walaupun itu membahagiakan, kelihatannya kan bahagia ya, semua pinjol tahun 2025 akan diblokir. Ternyata itu berita hoax juga kan gitu. Ya walaupun sih enak gitu kan, pengennya saya juga gitu, keinginan saya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya juga saya mendorong dan memerintahkan kalau bisa kepada teman-teman semuanya, kalau mendengar berita ataupun sebuah kabar, tolong banget cari referensi lain ataupun cari sumber lain agar kita punya banyak referensi, punya banyak sumber, jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah, kayak gitu teman-temannya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau kurang suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.